يا سلام يا سلام سلمنا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق وعد الأمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق وعد الأمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur bersama-sama kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kubur ke alam yang berpengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kecil dan jajarannya, yang kami hormati Kepala Asrama,
Samabut Alam, yang kami hormati Ketua BKM dan jajarannya, Imam Ratib, yang kami hormati Tengku Penceramah kita pada sebuah berbahagia ini yang telah berhadir bersama kita, yaitu Tengku Gamal Akhyar. Alhamdulillah, yang kami hormati juga Bapak, Ibu yang sudah berhadir pada sebuah berbahagia ini, juga yang kami hormati para penasihat Arafah. Alhamdulillah, pada sebuah berbahagia ini Bapak Komandan kita, Bapak dan Rindam, alhamdulillah sudah bersama kita, baru pulang dari haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Bapak menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati kepada TNI Polri yang telah bersama kita pada subuh berbahagia ini. Insyaallah kita ahad depan akan mengunjungi Masjid Al-Ansar di belakang Taufik Kupi. Insyaallah ahad depan kita bersama-sama kita ke Masjid Al-Ansar. Ini salam dari Ustaz Jul Arafah yang beliau telepon saya. Alhamdulillah beliau tiba ahad depan. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau tiba bersama kita. Dan juga yang kami muliakan para jamaah yang baru pulang dari haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kita doakan semua yang telah berhadir bersama kita, mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Alhamdulillah, hari ini sudah kloter yang ke-6. Insyaallah nanti beliau Ustaz Jul Arafah kloter 11. Insyaallah hari depan. Ya, mudah-mudahan. Baiklah, kami tidak menyangka mukadimah. Kita panggilkan tuan guru kita, yaitu Bapak Ustaz Gamal Akhyar kepada Muharram. Kami persilakan dengan segala hormat. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pada guru-guru kami, orang tua kami, dan seluruh hadirin dan hadirat safari subuh Arafah pada ahad yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa memakmurkan rumah-rumah Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, khususnya salat subuh secara berjamaah, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya keutamaan salat subuh secara berjamaah itu tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dalam hadis Rasulullah disebutkan fahuwa fi zimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah
Dan Allah Subhanahu wa taala hari ini panjangkan umur kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin hajat kebutuhan kita pada hari ini. Dan kalau hari ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pada hari ini, insyaallah juga Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita istiqamah untuk memakmurkan rumah-rumah Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, khususnya salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih berada di bulan yang mulia. Dan juga berada di bulan yang Allah lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu kita berada di bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini juga termasuk salah satu daripada 4 bulan haram. Ini jangan disebutkan kalimat haram ini langsung halal haram, bukan seperti itu. Al-haram di sini maknanya sesuatu yang Allah muliakan, sesuatu yang Allah lebihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan masjidnya dengan kalimat Al-Haram, Masjidil Haram. Ini adalah masjid yang Allah agungkan, masjid yang Allah muliakan, yang barang siapa salat di Masjidil Haram, keutamanya sama dengan 100.000 kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hak Allah yang melebihkan satu atas yang lainnya, sebagaimana hak Allah melebihkan tempat di antara tempat-tempatnya yang ada di seluruh permukaan bumi. Itu Allah lebihkan Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam 1 tahun. Itu Allah lebihkan hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan malam dari malam-malamnya dalam setahun. Itu Allah lebihkan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam 1 pekan, yaitu Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan waktu dari perjalanan sehari semalam 24 jam, itu Allah lebihkan di 1/3 malam dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Dan hak Allah juga yang melebihkan bulan di antara bulan-bulannya dalam setahun, itu Allah lebihkan 4 bulan haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha 4 hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Dan 4 bulan haram ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Dan 3 bulan berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kita telah melalui bulan haram ini, sudah memasuki bulan ketiga yang berurutan. Itu bulan Muharram. Tepatnya hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram. Dan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada apa dengan bulan haram ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Jadi di bulan haram ini, ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika seorang hamba dia melakukan amal-amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Namun juga ketika ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini, juga Allah perbesarkan dosanya.
Sehingga di penghujung ayat yang kita bacakan tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa itu di bulan-bulan haram tersebut. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Apalagi ini masih momen kita pergantian tahun Hijriah. Dari 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Jadi momen peringatan tahun baru Hijriah ini coba kita banyak-banyak melakukan muhasabah. Banyak-banyak melakukan perbaikan terhadap diri kita. Karena saya yakin kita semua pasti menginginkan menjadi orang-orang yang sukses. Kita pasti ingin menjadi orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya di antara ciri-ciri orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang pintar itu, orang-orang sukses itu, Rasulullah menyebutkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sukses, orang yang pintar itu adalah orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Dia mau melakukan evaluasi terhadap dirinya. Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, dia beristighfar kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, lalu dia beramal soleh untuk hari setelah kematian. Dia beramal soleh untuk hari yang kekal abadi. Maka patokan orang-orang yang sukses, kata Rasulullah, orang-orang yang cerdas itu hanya dua saja. Yang pertama, dia banyak-banyak buat muhasabah. Yang kedua, dia banyak-banyak melakukan amal untuk setelah kematian. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan terhadap amalan yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Dari hitungan bulan ataupun dari hitungan Hijriah. Sudahkah dari amalan-amalan yang telah kita lakukan ini, mulai dari salat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, salawat kita, dan lain sebagainya, mampu menjadikan kita pribadi yang takwa setiap harinya, bahkan setiap tahunnya? Atau jangan-jangan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, nafsu masih dominan yang ada dalam diri pribadi kita? Karena ketika kita melihat di dalam Al-Quran, dua sifat ini saling tarik-menarik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi zat yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua potensi. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Apa itu fujur? Fujur ini adalah nafsu yang telah dilaksanakan oleh anggota tubuh. Ketika nafsu masuk ke lisan seseorang, sehingga dia berani berdusta, berbohong, bahkan dia berani untuk mengunjing orang lain, memfitnah orang lain dengan lisannya, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang, sehingga dia merampas hak orang lain, mencuri hak orang lain, memukul orang lain, ataupun melakukan tanda tangan macam-macam, maka ini dikatakan dengan sifat fujur tadi. Ketika nafsu masuk ke kaki seseorang, sehingga dia berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ini, dan coba kita lakukan perenungan terhadap diri kita. Sudahkah kita meredam sifat fujur ini dan kita lejitkan sifat takwa? Karena dua sifat ini saling tarik-menarik sampai dengan akhir hayat kita. Caranya apa? Ketika kita ada potensi untuk berkata jujur, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita berdusta. Ketika kita ada potensi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita nggak mau berbuat baik. Ya. Contoh yang sederhana misalkan, ketika azan berkumandang, pasti dua sifat ini saling tarik-menarik.
Sifat takwa menyerukan kepadanya cepat siap-siap, bagaimana maksud? Ya. Agar kita bisa melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Nanti ada sifat nafsu yang menarik kita, alah si ada prehle. Ya. Tanggung tak buat no final no. Tanggung tak. Final Euro. Ini hati-hati nih malam besok. Ini jangan sampai dia terpengaruh dengan hal tersebut lalu dia meninggalkan ibadah yang agung ini. Ibadah yang luar biasa ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dua sifat ini saling tarik menarik ini sampai dengan akhir hayat kita. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, coba kita renungkan ya. Dari amalan-amalan yang telah kita lakukan ini, apakah sudah kita mampu aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salat yang kita kerjakan, sudahkah mampu melejitkan sifat takwa kita? Atau jangan-jangan kadang-kadang kita melihat orang sembahyang tapi cemucu. Ada orang salat tapi dia suka mengunjing orang lain, memfitnah orang lain. Berarti ini ada masalah dengan salatnya yang harus diperbaiki jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka penting bagi kita untuk melakukan muhasabah. Kita perbaiki diri apa kesalahan-kesalahan kita. Dan setelah kita tahu kekurangan-kekurangannya, baru kita melakukan amal setelah kematian. Kita istighfar tadi, lalu kita beramal untuk hari setelah kematian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ketakwaan itu tidak cukup hubungan kita dengan Allah semata. Karena di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan di sana ada takwa yang mengatur hubungan kita dengan sama manusia. Jadi hamamada tanyo sembahyang, puasa, zakat ya. Tapi kita mengabaikan takwa secara hablum minan nas. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu? Ketika dia mampu menjaga hubungannya dengan Allah. Ya, hablum minallahnya, ibadah-ibadahnya dia jaga, dan dia juga menjaga takwa secara hablum minan nas. Bagaimana makna takwa secara hablum minan nas ini? Ketika kita buka Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang takwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang takwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya 134 Ali Imran, Allah jelaskan ciri-ciri orang-orang takwa itu, yang dalam ciri-ciri dalam ayat 134 ini semua berkaitan hubungan kita dengan sama manusia. Yang pertama, Allah menjelaskan ciri takwa secara hablum minan nas, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuan, dia bantu. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh uluran tangannya, dia bantu. Baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Oh, Ustaz, belum mampu bantu 10 ribu. Kenapa masalah? Ustaz, saya ada kemudahan nih 50 ribu, nggak masalah juga. Ustaz, nyopo yang nyona 5 ribu. Alhamdulillah. Ya. Yang jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri. Ini juga amal kebaikan. Ya. Coba kita jumpa misalkan tetangga kita, orang kita dengan kita pasang muka masam. Nggak ada kebaikan. Jadi kadang asbab kebaikan yang sederhana inilah yang akan menarik kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan.
Dan keutamaan bagi orang-orang yang suka membantu orang lain dan memudahkan urusan orang lain disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Arba'in Nawawi nomor ke-36. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Ini bukan hanya kita dapat kemudahan dunia saja, kemudahan akhirat juga kita akan dapat. Kalau dalam hal duniawi misalkan, ketika kita buat baik sama si A, belum tentu si A ini balas buat baik sama kita. Mungkin orang lain lagi akan balas buat baik sama kita. Tapi di hari akhir nanti, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau kita andalkan? Mau kita andalkan orang yang dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan orang tua kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan anak-anak kita juga belum tentu tolong kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Jadi ketika di hari akhir nanti, ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ayah ibunya, lari daripada anak-anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi ketika di hari akhir nanti, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semua kita khawatir. Ya Allah, bagaimana nanti saya akan mengambil buku catatan amal saya, ya Allah? Apakah kita akan ambil dengan tangan kanan kita, ataupun na'udzubillah dengan tangan kiri kita? Kekhawatiran kita ini membuat kita nggak kenal lagi orang yang dekat dengan kita waktu di dunia, nggak kenal lagi orang tua, nggak kenal lagi anak-anak, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Maka siapa yang akan tolong kita, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tolong kita. Dan pertolongan Allah itu dibuat syarat. Apa syaratnya? Wallahu fi aunil abdi, lanjutan hadisnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling tolong menolong dengan sesamanya ketika dia hidup di dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ciri takwa secara hablum minan nas yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, enggak cepat emosi dia, enggak cepat marah. Ya. Karena Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya, laisa syadidu bisur'ah, dan bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut. Menyaibalah jin, tapi dia tahan amarah. Ini ciri-ciri takwa yang kedua secara hablum minan nas. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Maknanya apa? Tidak dendam. Karena kalau sudah dendam, ini akan jadi penyakit hati. Jangankan kita lihat orangnya, kalau sudah dendam itu, waktu kita lihat Honda aja, nyampak dah tipak ban Honda aja. Ya. Ini kalau sudah jadi penyakit hati. Lewat depan rumahnya, buang muka, padahal apa salah rumahnya? Ya. Ini sudah jadi penyakit hati. Maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Lalu kalau ditanya, Ustaz, padu ke je dapat maaf? Berapa kali kita bisa boleh maafin orang? Ya, kalau hari ini kita dizalimi, kemudian dia minta maaf, lalu kita kasih maaf. Besok dibuat lagi, misalkan, dizalimi kita lagi, lalu dia minta maaf lagi, kita kasih maaf. Lusa dibuat lagi, bagaimana? Kita jawab maaf. Ya. Maka dalam hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita, budak-budak kita, bawahan kita? Ketika ditanya itu, Rasulullah SAW diam. Diulang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita boleh memaafkan pembantu kita, budak-budak kita, bawahan kita? Karena yang namanya pembantu ini pasti dia banyak buat salah.
Ketika disuruh buat A misalkan, dia buat B. Ketika disuruh membersihkan apa misalkan, ada yang kurang bersih. Ketika disuruh bersihin sesuatu, ada yang kurang berkenan, nggak bersih, ada saja kekurangannya. Sehingga tanya sahabatnya kepada Rasulullah, berapa kali kita boleh maafkan dia? Lalu sampai hal ini diulang 3 kali, ya Rasulullah, kam na'fu an khadim. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? A'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm. Berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita harus ada stok maaf ini 70 kali, bukan stok 1 bulan. Ya. Ini 70 kali ini stok 1 hari. Secara logika kita, kira-kira ada nggak orang buat kesalahan sampai 70 kali dalam sehari? Ya. Maka dalam Islam ini kita dianjurkan banyak-banyak kasih maaf. Yang namanya kita manusia, pasti juga kita pernah buat kesalahan. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dengan harapan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, itu baru tingkat dengan pembantu, baru tingkat dengan budak-budak, apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya banyak menyelesaikan kasus sengketa warisan. Kadang-kadang keluar dari mulut ahli waris, salah satu ahli waris mengatakan apa? Nyan Ustaz, mati lu nana lupa maaf. Sampai mati saya nggak akan maafin dia. Ya, ini ada yang salah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin menjadi orang-orang yang takwa? Allah telah memberikan ciri-cirinya ini. Ya. Dan bicara masalah warisan ini adalah masalah yang penting sekarang. Nanti kadang-kadang ada yang bilang, enggak Ustaz, gambarnya aku masalah warisan Nabi anak bapain. Ya. Karena bicara masalah warisan ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah kepada yang lain. Fa innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi han memada tamarnu ilmi faraid dengan kita belajar fokus bab faraid saja, tidak. Karena dia ada setengah daripada ilmu. Bicara masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nikah. Bicara warisan ada kaitannya dengan bab perceraian. Contoh misalkan, apa kaitannya hubungan warisan dengan nikah? Kita tahu bahwasanya sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Nah, untuk mengetahui sebuah akad itu sah atau tidak, kan kita harus belajar lagi. Apa saja rukun-rukun nikah? Rukun nikah itu ada 5. Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi, dan ada ijab kabul. Ustadz, mahar kenapa nggak masuk? Mahar itu syarat sah nikah, bukan rukun. Ya. Jadi kalau 5 hal ini sudah terpenuhi dalam sebuah akad nikah, maka dianggap mereka telah menikah dengan akad yang sah dan saling mewarisi. Lalu kalau ada orang menikah, ana wali lesoso aja, maka konsekuensinya secara hukum warisan mereka tidak saling mewarisi. Karena kenapa? Dianggap hukumnya pernikahan batil. Karena Rasulullah menyebutkan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Di setiap perempuan yang menikah tanpa ada izin wali, maka nikahnya batil, tidak sah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kadang-kadang ada yang juga yang bertanya, Ustaz, katanya kalau janda itu boleh menikah nggak ada wali. Ini bahaya juga. Walaupun ini ada pendapat, ya, pendapat daripada mazhab Hambali, mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwasanya dalam rukun nikah itu boleh nggak ada wali. Yang penting ada saksi. Nanti dalam mazhab Maliki kita lihat pernikahan itu rukun-rukunnya juga 5, tapi boleh nggak ada saksi. Yang penting ada wali. Oh, kalau gitu kita ambil pendapat yang mudah-mudah saja, cukup kawin berdua saja. Ini bahaya nih pemahaman seperti ini. Ya.
Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita luruskan karena masalah perkawinan ini termasuk masalah yang banyak, apalagi orang yang nikah siri. Yang nanti berkaitan dengan masalah warisan. Apakah orang yang nikah siri dapat hak warisan? Makanya tadi kita katakan ada kaitannya masalah warisan dengan pernikahan. Masalah warisan ada kaitannya juga masalah perceraian. Ya. Jadi masalah perceraian ini menjadi hal yang serius juga jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, karena kasus yang paling banyak setiap tahunnya di mahkamah itu adalah kasus perceraian dengan segala macam latar belakang. Dan juga ini menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi laki-laki, jangan pernah suka bercanda dengan kalimat cerai ataupun pisah ataupun talak. Karena Rasulullah menyebutkan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi 3 hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah wat talak war raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi jangan pernah kita bercanda dengan kalimat ini. Kadang-kadang nanti bercanda seorang suami kepada istrinya, "Dek, tengok Katri menikah, belum talak mantan wajib talak saja." Jadi ketika dia ini walaupun nggak ada niat talak, tapi karena kalimatnya sharih, kalimatnya jelas, itu jatuh talak. Ya. Jadi kalau dia bercanda dengan kalimat talak, walaupun hanya dia nggak ada niat untuk mentalak istrinya, maka ini jatuh talak. Kalau kalimatnya sharih, jelas. Tapi kalau kalimatnya tidak jelas, misalnya bagaimana? Ya, lagi marah-marah, lalu suaminya bilang sama istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Sampai dekat lama saja. Ini bahasa Aceh. "Oh, bakma," gitu. Ya. Jadi makna pulang ke rumah orang tua ini bagaimana? Apakah dia ada niat talak atau tidak? Ataupun seorang suami mengucapkan ketika lagi marah-marah, suaminya bilang, "Kalau kamu keluar dari pintu pagar ini selesai kita." Jadi istri karena takut keluar juga ada. Maka dalam kondisi seperti ini, apakah dianggap sudah jatuh talak? Maka kalau kalimatnya ini tidak sharih, tidak jelas, harus kita tanya dari yang mengucapkan, itu suami. Apakah ketika mengucapkan kalimat itu ada niat untuk mentalak istrinya? Maka kalau ada niat untuk mentalak istrinya, maka ini jatuh talak. Ya. Tapi kalau nggak ada niat, maka ini nggak jatuh talak. Maka ini hati-hati kalau kita bermain dengan kalimat ataupun bercanda dengan kalimat talak. Dan konsekuensinya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan talak ini ada masa iddah. Yang mana masa iddah ini berbeda-beda satu dan yang lainnya. Kalau yang ditinggal mati misalkan, seorang istri ditinggal mati oleh suami, maka masa iddahnya berapa? 100 hari. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi bagi ibu-ibu, kalau ada seorang suami meninggal dunia, maka dia harus menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Apa dulu 130 hari. Maka kalau ada orang bilang 100 hari, berarti sudah didiskon 30 hari, ini bahaya. Ya. Kan sertuh lepluh. Ya, arba'ata asyhur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Nah, itu kalau yang ditinggal mati. Nah, di sana juga ada masa iddah bagi seorang wanita yang dicerai hidup, ditalak. Itu masa iddahnya salasata quru, 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya. Ya. Dan di sana juga ada masa iddah bagi seorang wanita yang dicerai dalam keadaan hamil. Itu masa iddahnya sampai melahirkan. Ya. Kemudian juga kadang ada seorang perempuan yang sudah tidak ada lagi masa haid, sudah menopause. Ya. Maka kalau diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan secara keumumannya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah kalau ditalak tadi, seorang suami mentalak istrinya. Lalu setelah ditalak, istrinya sedang menjalani masa iddah.
katakanlah baru 1 bulan berjalan, ataupun 1 kali haid, ataupun 1 kali suci istrinya. Qadarullah meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah bagi istri yang sedang menjalani masa iddah ini mendapatkan hak warisan dari suaminya yang mentalaknya tadi? Maka dalam kasus ini tetap dapat. Karena yang namanya masa iddah belum putus hubungan suami istri. Seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah masa iddah namanya. Seorang istri nggak boleh menerima pinangan orang lain di masa iddah. Kadang-kadang ada juga kita dengar kasus sebelum selesai masa iddah yang kagak terima lamaran dong. Ya, ini bahaya. Ya, nggak boleh ini. Ada aturan mainnya jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri. Karena masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Ini masa iddah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dan di masa iddah ini sekali lagi ini belum putus hubungan suami istri. Kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia di masa iddah, maka ini masih saling mewarisi satu yang lainnya. Maka kita sebutkan masalah warisan ini masalah yang kompleks sekali. Ada kaitannya dengan bab nikah, ada kaitannya dengan bab talak. Walaupun pada pertemuan yang lalu bahan yang saya bawa di Kecil Lemi dan juga di Masjid Al-Fitrah Ketapang, masalah warisan ini saya membahas ada juga masa iddah bagi suami namanya. Walaupun ini sangat kontroversi ya. Di dalam kitab-kitab kita lihat nggak ada masa iddah itu yang menunggu adalah perempuan ya. Tapi rupanya di sana juga ada masa di mana seorang suami nggak boleh menikah dulu sampai menunggu istrinya selesai masa iddah. Contoh yang sederhana, ketika seorang suami mentalak istrinya masih dalam masa iddah, kemudian si suami ini dia ingin menikahi adik daripada istrinya ya, ataupun bibi daripada istrinya, maka ini tidak diperbolehkan sampai selesai masa iddah istrinya berakhir. Jadi kalau tidak, berarti dia telah menikah ataupun mengumpulkan 2 orang yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu kakak beradik masa dikumpulkan. Nah, boleh. Jadi ada juga masa menunggu. Atau ketika seorang suami sudah memiliki 4 orang istri, ya, lalu dia ceraikan 1 istrinya, lalu kemudian dia menikah lagi, belum selesai masa iddah, suami ini menikah lagi. Maka dalam hal ini secara nggak langsung berarti dia telah mengumpulkan 5 orang istri, karena di masa iddah itu masih ada hubungan suami istri belum putus. Ya. Bahkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat edaran Menteri Agama itu dibuat ada juga yang namanya seorang suami harus menunggu masa iddah. Ya. Kapan? Ketika dia ceraikan istrinya. Talak 1, talak rajai, ya. Kemudian istrinya menjalani masa iddah. Yang namanya suami kan nggak ada masa iddahnya, dia menikah lagi. Setelah dia menikah dengan istri yang baru, lalu dia rujuk kembali dengan istri pertama karena sebelum habis masa iddah. Maka dalam hal ini secara nggak langsung dia telah melakukan poligami liar kalau dalam bahasa KUA-nya. Ya. Jadi makanya dibuat aturan juga. Dibuat aturan bahwasanya di sana ada juga masa menunggu bagi seorang laki-laki untuk menikah. Jadi masalah, sekali lagi masalah kewarisan ini ada kaitannya dengan bab nikah, bab talak. Belum lagi kita bahas masalah warisan ini ada kaitannya dengan masalah hibah, pemberian masa hidup. Apakah pemberian masa hidup juga dihitung sebagai aset warisan? Ya. Jadi ini juga ada kaitannya. Begitu juga masalah wasiat. Apakah wasiat itu harus betul-betul dilaksanakan oleh ahli waris? Kadang-kadang ada seorang orang tua kasih wasiat sama 1 orang anak saja, yang mana wasiat ini tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Maka ini yang jadi sumber masalah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada seorang anak misalkan melakukan transaksi jual beli dengan ayahnya tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Karena ini ada kasus ini. Ya. Jadi ketika duduk puncaknya ketika meninggal orang tua, waktu duduk ahli waris, salah satu anak mengatakan dulu tanah ini sudah ada jual beli sama ayah. Ya.
Ahli waris yang lain mengatakan, ayah nak pegang apa kau? Ya. Ini nggak ada nih, ini harus dibagi juga, kami harus faraid, kami dapat juga hak tanah ini. Oh nggak boleh kayak gitu, saya dulu sudah beli sama ayah, sudah saling mengklaim, ya. Karena kenapa? Tanahnya sudah bernilai di daerah Batul. Ya. Kan Kamayum yang paduk ke Semeter. Ya. 5 juta, mungkin ya sekitar itulah. Jadi karena sudah bernilai, udah ribut. Karena satu mengklaim itu ada jual beli, satu lagi mengatakan kamu hendak dapat apa, kau ayah hendak pegang apa. Ini jadi masalah. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau kita melihat sengketa warisan ini, secara nggak langsung mereka telah melakukan dosa-dosa besar. Apa itu? Yang pertama, kadang ada di antara mereka yang memakan yang bukan haknya. Ini bahaya sekali jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah. Itu baru tingkat sejengkal, apalagi sampai bermeter-meter. Dan kadang kita temukan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hak orang lain. Demi Allah, di situ ada hak saya. Padahal dulu dia sudah dapat dan sudah dijual ketika adik-adiknya masih kecil. Ya. Jadi ketika dia bersumpah atas nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah, haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau di sana ada hak anak yatim yang dimakannya. Sebagaimana contoh, baru beberapa hari yang lalu ada kejadian ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dalam keadaan mengandung. Sudah 5 bulan istri mengandung. Dan anak dalam kandungan istrinya inilah anak pertama. Lalu datang wali daripada saudara kandung daripada almarhum suaminya minta hak. Hak lun hak wali. Urun-urun kan anak-anak. Kan? Akhirnya karena istrinya di bawah tekanan, dia kasihlah sebagian. Kasih. Nah, enggak lama setelah 4 bulan kemudian lahir anak laki-laki. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kasus kewarisan janin dalam kandungan ini dibahas. Ketika seorang meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan mengandung, itu nggak boleh diambil dulu, nggak boleh dibagi dulu sampai jelas kelahiran bayinya. Karena anak ini juga dianggap hidup dalam rahim ibunya. Ya. Jadi harus ditunggu sampai kejelasan kelahirannya. Kecuali misalkan kalau dia dalam keadaan meninggal dunia, maka di sana ada hak wali ataupun saudara kandung daripada almarhum. Tapi kalau lahir ini anak laki-laki, maka walaupun ini dia baru lahir anak laki-laki, baru bayi dia, itu juga menghalangi saudara kandung daripada almarhum. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT. Maka kalau diambil harta anak tadi, secara tidak langsung dia telah memakan hak anak yatim ini. Yang ancamannya langsung Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam permasalahan sengketa warisan ini secara tidak langsung dia bisa berbuat dosa besar. Yang pertama tadi memakan hak orang lain. Yang kedua, tanpa kita sadari dalam sengketa masalah warisan ini akan terjadi putusnya hubungan persaudaraan. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini harus kita garis bawahi ini. Tidak bisa masuk surga, la yadkhulul jannah.
orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan idealnya kalau ada permasalahan selesaikan dulu secara internal keluarga, menjid-jid. Lalu ada yang tanya juga, Ustaz, apakah boleh kita bagi warisan secara kekeluargaan? Boleh. Saya teringat pernyataan daripada almarhum Profesor Dr. Muslim Ibrahim, Allah yarham, mantan ketua MPU dulu. Beliau menyampaikan bahwasanya apa? Pembagian secara musyawarah mufakat itu juga bagian dari syariat. Ya. Selama ahli waris itu antara din saling ridha satu dan yang lainnya. Ya. Bahkan ini juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal, kalau tidak salah pasal 177 tentang permasalahan pembagian secara kekeluargaan. Bahwasanya pembagian secara kekeluargaan itu boleh dilaksanakan setelah ahli waris menyadari bagian mereka masing-masing secara syariat. Ya, jadi ini boleh. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menzalimi orang lain, jangan sampai putus hubungan suami ataupun putus hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Bahkan putus silaturahim ini bukan tingkat anak dengan anak saja. Ada kasus yang sampai ditanamkan kebencian kepada generasi berikutnya. Ya. Jadi pernah suatu ketika duduk musyawarah mufakat ahli waris. Jadi sudah tua-tua semua, satu umur 65 tahun, satu umur 60 tahun. Kakak beradik mereka. Waktu duduk itu semua dibawa. Seperti acara arisan keluarga. Jadi bawa yang kakak bawa anak, yang adik juga bawa anak. Nah, waktu sesi pertanyaan udah saling menyinggung nih permasalahan warisan. Waktu itu sampai terjadi keributan, sampai tunyok-tunyok, ribut-ribut. Dan yang sayangnya lagi, anak-anak mereka juga saling ikut marah-marahan. Jadi kakak bawa anak, jadi yang jelas dia kan akan bela mamanya. Yang satu lagi dia bawa anak, dia akan bela orang tuanya. Ya. Jadi ini terjadi jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi tidak hanya keributan ini terjadi di antara generasi yang pertama, bahkan ditimbulkan kebencian, ditanamkan kebencian kepada generasi berikutnya. Ini yang sangat kita sedihkan. Bahkan tidak hanya itu, bukan hanya tingkat anak-anak, bahkan ada seorang anak sampai putus silaturahim dengan salah satu orang tuanya. Ini ada kejadian, ya. Meninggal ayah, masih hidup mama, ya. Lalu ketika pembagian, ada salah satu anak menganggap ada pemberian orang tua yang tidak adil, sehingga anak ini dia marah sama mamanya sampai dia blok nomor HP mamanya. Coba kita bayangkan, ya, mamanya sedih sampai coba hubungi anaknya nggak bisa. Ya. Ini bagaimana dahsyatnya fitnah harta ini. Ada juga kejadian sebaliknya, meninggal ibu, ayahnya masih hidup, lalu anak ini ribut sama ayahnya. Karena kenapa? Karena dianggap ayahnya menguasai taspen hasil daripada kematian dari mamanya. Jadi harta ini luar biasa jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba. Kan jemaah yang muliakan Allah SWT, ini banyak terjadi permasalahan. Dan juga secara tidak langsung tanpa kita sadari, ketika ribut masalah warisan ini, ujung-ujungnya juga dia bisa durhaka dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup dan tahu bakal kejadian ribut di antara ahli waris, mungkin nggak akan ditinggalkan harta, lebih baik ke wakaf. Lebih bagus dia sumbangkan ke masjid, ngapain tinggal harta daripada ini ribut-ribut. Bahkan yang sangat kita sayangkan, ada wasiat orang tua yang tidak dijalankan oleh anak, tidak dilaksanakan oleh anak-anaknya. Karena kenapa? Anaknya ribut satu dan yang lainnya. Jadi ada kasus nih, ketika seorang orang tua sebelum meninggal dia wasiat, nak, untuk menyayah mak meninggal, yang rumah yang tua masjid juga ke masjid, kasih buat masjid rumah itu. Kalau ayah meninggal, nah meninggal orang tuanya, ribut anak-anaknya, ya. Sampai apa? Sampai wasiat orang tuanya ini tidak dijalankan oleh anak-anak. Maka di dalam surat Al-Baqarah 180 Allah berfirman,
bahwasanya faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah dan tidak melaksanakan wasiat tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenungkan, enggak mungkin ada orang yang ibadah, orang salat, orang puasa, orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Jamal Akhir dari LC MSH. Mudah-mudahan semua beliau selalu berhasil. Mari sama-sama kita salam-salaman dulu. Mudah-mudahan tidak ada dosa di dalam. Amin.